yang nggak kalah pentingnya itu mendengar gitu. Kalau kita bisa mendengar dari segala kalangan itu akan lebih baik gitu, karena Pemimpin yang baik itu orang yang bisa memahami kondisi anggotanya, memahami kepribadian, personality, kebiasaan mereka. Kayaknya nggak ada sih, orang tua lebih kayak Kok nggak ada, nggak seru? Halo guys, selamat datang kembali ke podcast VCD. Ngomong-ngomong, kali ini episode yang spesial dan kedatangan orang spesial juga. Ini apa ya judulnya? Episode tambahan. Setelah episode terakhir ada episode ini. Dan di sini kita kedatangan orang-orang spesial. Mungkin kalian sudah tahu, dan ini unik juga ya. Ini mungkin podcast terakhir untuk semester ini. Dan kita kedatangan salah satu orang yang muncul di podcast awal-awal kita di semester lalu, di semester ganjil tahun lalu. Ada Mas Acam, dan sekarang ada Rere. Berbeda dengan dua orang di samping saya orang baru, tidak pernah muncul di sini, jadi salam kenal. Nah, Acam, apakah perlu perkenalan lagi? Mungkin diperkenalkan dulu. Iya. Salam kenal semuanya. Nama saya Ahmad Candi dari Surabaya, 9 Oktober 2002. Terima kasih. Itu dia. Perkenalannya template ya. Ya, jadi kami semua adalah mahasiswa VCD semester 4 week ke-8. Jadi Ya, udah UTS ya? kita sedang UTS. Oh, sedang. Sedang Iya, UTS. ini direkam pas sedang UTS. Ya. Pas tayang sudah tidak UTS. Oke lah. Jadi gimana kabarnya? Kan lagi UTS nih. Masih sehat kah kalian berdua? Acam Ya. dulu deh. Cukup ini ya. Everything is under pressure. Everything is under pressure. Under pressure. Banyak. Ya, tugas-tugasnya mulai ganas gitu UTS ini. Kayak mendadak ganas gitu, habis itu ya udah hilang, terus habis ganas lagi dah. Jadi ya artinya Tugasnya semakin dinamis. gitu. Kita lihat secara positif. Ya. Kalau Rere, gimana Rere? Ya mulai kerasa ya, suasana kuliahnya nggak kayak waktu semester 1-2 kan kita hahaha santai ya. Iya. Ada stresnya, cuman kayaknya kalau sekarang tuh makin berat aja karena makin mungkin beban tugasnya lebih berat kan, kita udah mulai ketemu klien dan lain-lain. Tapi so far semuanya lancar. Iya. Tersenyum di balik masker. Semuanya lancar, dan ya mungkin ini nggak tahu ya, Acam kan udah pernah podcast offline? Belum ya? Ini pertama? Udah pernah sebelumnya. Jadi Jadi- Kamu jangan yang ya. pertama. Ternyata saya yang belum pernah. Iya, ini pertama kalinya aku Iya. mewawancarai orang secara offline. Di Dan podcast terakhir. di podcast terakhir. Ya, enggak apa-apa. Kesempatan Oh. adalah kesempatan. Dan tanpa berpanjang-panjang, berjauh-jauh, berlebar-lebar, aku langsung nanya aja nih. Oke, siap. Oke lah, dan karena mungkin kalian belum tahu konteksnya mereka siapa Iya, saya juga nggak dan tahu. kenapa mereka diundang. Ini menjelang Pilpres SU. Jangan golput ya kalian, golput KP-15. Wih, Mereka berdua adalah calon presiden kita. Dan kali ini kita bakal nanya ke mereka terkait situasi romansa mereka. waduh, situasi romansa. Aduh, mau membuat gosip ya kayak itu. Ya, karena ini masa muda ya. Jadi ya, enggak. Kita mengawali dengan pertanyaan yang basic dulu. Mungkin karena tadi aku udah nanya ke Acam duluan, sekarang kita minta Rere duluan menjawab. Apa motivasi kamu menjadi presiden SU? Calon presiden SU. Kalau aku sih simpel aja. Entah kenapa dari awal semester 1, tanganku kok gerak-gerak. Entah kenapa dari awal semester 1 tuh ngelihat SU terus langsung pengen jadi bagian dari itu. Jadi entah mungkin ada keterikatan dengan SU, itu yang bikin aku pengen daftar sih jadi calon presiden. Gitu aja? Ya, gitu Gak aja. ada jawaban yang keren ya? Saya mana sih yang simpel? Saya selalu ingin jadi nomor 1. Nggak ada. Oh ya udah deh. Kalau gitu, kita ke Acam. Kalau Mas Acam sendiri gimana? Apa motivasi kamu Iya. nyalon jadi presiden SU? Nyalon. Oke. Seperti
Seperti biasa ya guys, awalnya saya coba-coba gitu. Lari Terus dari Matematika. dari matematika. Enggak, terus intinya sebenarnya selama proses apa ya, kayak ya proses capres inilah, kayak sebenarnya belum sepenuhnya ingin full di situ, tapi sampai suatu ketika ketemu dengan seseorang yang ya memiliki problem yang sama lah, kayak di latar belakangnya kayak mau ini atau itu atau ini, kayak mau apa ya, kayak perjuangannya mirip-mirip gitu. Terus kayak oh ternyata dengan dia memutuskan untuk lanjut gitu di pekerjaannya, dia masih bisa survive, dia masih bisa handle dengan baik gitu. Dan di situ ya beberapa hal yang ku sadari kayak kalau misalnya kita udah melangkah jauh gitu, jangan sampai lupa dengan tujuan awal kita gitu. Ya intinya gitu. Sebenarnya ceritanya panjang tapi ya udah singkatnya gitu. Terima kasih. Semoga menjawab ya guys. sungguh menginspirasi. Dan ini berkaitan ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana perasaan kalian, ini bakal akan duluan yang jawab ya. Gimana perasaan kalian pas menjadi karena kan kalian nggak langsung keluar jadi calon presiden SU. Untuk yang tidak tahu, ada seleksi. Saya orang yang gagal. Ini adalah ironi. Enggak. Saya mewawancarai mereka, tapi nggak apa-apa. Jadinya kan setelah diseleksi akhirnya kalian lolos. Jadilah kalian calon presiden SU. Gimana perasaan kalian pas tahu kalian lolos nih jadi calon presiden SU? Kalau saya sih saya dendam ya sama mereka. Saya tidak suka. Tapi tidak apa-apa. Gimana Ya. dari Acam dulu deh? Oke. Dari aku sebenarnya capres bukan suatu kompetisi kalau menurutku gitu. Jadi pas kepilih kayak habis diseleksi itu muncul 2 calon itu ya sebenarnya bukan kayak ore aku terpilih, maksudnya ye lanjut gitu, kayak nggak gitu guys. Justru lebih takut gitu. Takutnya bukan kepilih nggak kepilih, Takut bahkan tambah dewasa. iya takut tambah dewasa guys, serius. Kayak di lain itu kayak tanggung jawabnya sebagai seorang presiden itu bener-bener apa ya, apapun misal kayak ketika kinerjanya SU bagus, yang dilihat ya presidennya, meskipun yang kerja mungkin departemennya gitu. Tapi kalau yang jelek SU-nya ya yang dilihat presidennya gitu. Jadi kayak iya tuntutannya bener-bener gede gitu, apalagi dituntut buat lebih baik, lebih beda, lebih apapun lah dari SU sebelumnya. Jadi justru itu yang lebih kutakutkan ketimbang kepilih atau nggak kepilih. Itu sih. Tuh, aku juga senasib ya, sama kayak kan sempat ngobrol sama Riri juga kan. Iya. Semuanya itu kelihatan seperti apa ya? Seperti sekedar mencalonkan apa gitu. Aku pengen jadi presiden. Gas, tulis nama, upload. Aku bakal jadi presiden. Tapi giliran apa kayak semakin dekat kemudian mulai muncul coaching kan, kita di coaching, kemudian presentasi mulai kepikiran kayak anjir presiden beneran jadi ketua. Ketua itu artinya dia yang memimpin. Kalau memimpin itu dengan ini dan itu dan ini dan itu, akhirnya tidak semudah itu ya, karena kita membawa beban tanggung jawab sebuah kelompok. Terus belum lagi kalau kita mikirin, karena kita bertiga kan juga SI juga kan, yang sudah tahu tidak semua orang sesuai organisasi kan lebih dari 1 orang, dan tidak semua orang itu bakal sesuai dengan ekspektasi kita yang masuk. Nah itu jadi beban ya, wajar. Mantap Acam. Dan sekarang kalau Riri, gimana perasaan Riri? Sebenarnya mirip-mirip sih sama yang disampaikan Acam tadi. Jadi waktu masih tahap penjaringan, masih tahap seleksi, aku masih kayak ya udahlah, jalanin aja dulu. Masih ada kemungkinan kalau aku nggak lolos dari penjaringan ini. Jadi kayak masih ya chance-nya itu 1/3 lah intinya. Terus begitu mulai presentasi di depan dosen, terus ditanyain ini itu soal masa depannya gimana nanti kalau misalnya jadi. Terus dan pada akhirnya diumumin kalau lolos. Di situ mulai kerasa kayak oh ternyata
pressure-nya tuh beneran gitu loh. Mulai ada rasa tekanan dari ekspektasi orang-orang di sekitar kita, terutama dari mahasiswa, dari dosen. Nantinya jadinya gini, sekarang tuh setiap kali aku ke kampus ketemu dosen siapa, terus nanti dosennya ngomong semangat ya Re pencalonannya, terus nanti kalau misalnya kepilih dijadiin ya prokernya, mulai kayak kerasa gitu tekanannya. Jadi mungkin itu sih yang paling aku rasain tuh, bedanya adalah beban ekspektasi dari orang-orang sekitar gitu. Cukup membuat tertekan. Ya sekarang cara memandang proker yang udah dibuat itu beda. Kemarin pas menulis ini keren, ini keren. Giliran jadi calon ini susah. Ini susah. Benar. Itu benar banget. Tapi tidak apa-apa. Aku yakin pada kalian berdua. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ketiga. Pertanyaan ketiga ini dari tadi jawabannya kan sangat menginspirasi, sangat gimana ya, teladan. Pertanyaan ketiga ini harusnya mengundang kontroversi, mengundang sesuatu yang bisa kita jadikan judul video ini biar mengundang perhatian banyak orang. Apakah kalian pas mendaftar jadi capres SU ini ada kayak penolakan nggak dari teman atau orang tua yang kayak jangan, mending kamu gini, jangan kamu mending gini. Kalau sampai kamu mendaftar, kamu nggak dapat uang bulanan lagi kayak gitu. Dramatis banget ya. Iya. Ini kita perlu yang dramatis. Gimana? Mulai dari Reresa. Kalau dari aku jujur kayaknya nggak ada sih, orang tua lebih kayak. Kok nggak ada, nggak seru? Kayaknya nggak ada, maksudnya ya aku telepon dulu Penonton orang kecewa. tua. Nggak ada sih jujur, dari orang tua, dari keluarga, dari teman-teman juga itu rata-rata kayak ya udah lakuin aja yang pengen dilakuin. Tapi mungkin pesan dari mereka itu jangan pernah ngelakuin sesuatu kalau kamu nggak sanggup. Itu ya itu sih pesannya. Tapi kalau penolakan yang gimana-gimana nggak ada. Atau kamu mau menolak sekarang? Ya? Kamu mau menolak? Menolak apa? Nggak jadi. Maaf. Karpet bagus. Enggak sih, nggak ada penolakan. Enggak dong. Ngapain menolak? Saya mendukung penuh. MC-nya pingnya 120. Maaf teman-teman. Terus? Gitu Udah, aja? Udah gitu aja? Iya udah. Nggak seru. Cut, nanti di-cut. Kita cari yang seru. Mungkin Acam. Ada yang seru mungkin. Oke, kalau mau seru ya aku jawab iya ada penolakan guys. Nah, ini yang kita tunggu. Jadi Spill. penolakannya itu bukan kayak oh nanti kamu nggak dikasih uang saku nggak gitu enggak. Itu lebih iya enggak ada gitu. Nggak ada gitu. Jadi lebih ke teman mungkin ya, kayak teman-teman sekitar gitu, mungkin cutting, mungkin siapa, itu penolakannya lebih ke kasihan. Lebih ke kasihan gitu. Karena aku sendiri juga mungkin ikut OWIK terus juga berkarya yang lain, jadi bebanku yang dipandang ini nama Muhammad Candi itu sebenarnya udah cukup, ini ekspektasi orang-orang itu udah cukup beberapa kali, itu bikin aku ya gitulah, bikin down, bikin sempat ya pressure sendiri gitu. Jadi dengan adanya press ini justru mungkin khawatirnya orang-orang itu aku bakal kayak burn out mungkin, terus capek sendiri atau gimana gitu. Jadi lebih ke khawatir dan kasihan mungkin ya gitu, mungkin MD. Iya, emang nama Acamnya udah besar ya, sudah tier atas di VCD. Jadi dengan kekuatan yang besar muncul tanggung jawab yang besar. Terima kasih Spider-Man. Iya. Kalau saya malah kebalikannya ya, karena ya kan saya gagal ya. Pas gagal kasih tahu orang tua, mereka kayak untung kamu gagal gitu. Serius. Tidak apa-apa, fokus belajar saja gitu. Antara mendukung sama tidak gitu. Aku bingung mau jawab iya atau nangis. Tapi ya sudahlah. Dengan itu
kita bisa melihat kedua orang ini bertarung. Kita lanjut ke kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kepada kedua capres SU, apa yang kalian kira-kira bakal buat nanti kalau kalian terpilih? Ada yang mau buat apa gitu? Kemah 5 hari 5 malam? Waduh. Atau apa, merakit komputer bersama dosen? Ada nggak apa yang kira-kira yang kalian mau buat lah gitu? Mulai dari siapa sekarang? Acam dia. Ya, Acam. Gimana? Acam? Aku apa ya? Kalau aku Lari dari matematika. dari bareng. matematika bareng. Iya. Biar kita semakin adakan sehat. les privat matematika ya guys ya. Enggak. Mungkin karena udah mulai offline, kebanyakan bakal offline acaranya ya. Intinya Amin. bakal banyak bonding, kemudian acara apresiasi itu akan diperbanyak lagi, kemudian acara refreshing yang baru lah, kan sebelumnya kita cuma di Zoom gitu dan lain-lain gitu. Kita bakal adain yang offline dengan dosen, mahasiswa dan lain-lain. Kemudian ada forum kayak forum yang lebih rutin gitu dengan mahasiswa. Intinya kalau dari aku sendiri pingin bener-bener lebih melayani mahasiswa gitu secara offline dan nggak muluk-muluk lah kayak datengin pembicara, datengin narasumber yang terkenal gitu, nggak, cuman lebih ke rutin aja gitu biar kita saling kenal satu sama lain gitu. Ya, Yes. jadi sudah nggak sekedar webinar. Iya. Minggu ini Ya. webinar, minggu depan webinar, 3 minggu lagi webinar. Webinar. Ya, sudah tidak gitu. Ya. Dengan situasi yang semakin bisa kita bilang corona ini semakin menurun lah. Kita kayaknya ini membuka peluang untuk ide-ide acara bagi mereka. Yes. Kalau dari Rere sendiri gimana? Kalau dari aku mungkin untuk aku sendiri lebih pengen memperbaiki apa yang ada di dalam. Jadi ada beberapa program yang pengen dirubah formatnya atau intinya begitulah. Jadi seperti kata Acem tadi bakal lebih banyak acara yang offline juga. Kita akan coba perbaikin program-program yang sebelumnya, gimana caranya supaya lebih sesuai sama mahasiswa juga. Mungkin itu sih. Gitu aja. Bakal Ada ada aja. pameran-pameran, pelatihan. Tungguin aja pokoknya. Oke. Itu dia, dicatat ya apa yang mereka bilang dan pastikan itu menjadi sumber pertimbangan kalian nanti. Jangan golput, ingat golput minus KP. Nanti Hati-hati, guys. saya Pak Kris. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya lagi. Apa ya? Gimana bilangnya ini? Kalian sekarang sudah semakin dekat dengan pemilihan. Dan kita semua tahu dengan adanya pemilihan adanya kampanye. Dan apa tujuan kampanye? Menarik perhatian pemberi suara kan. Para masyarakat VCD, para VCDers. Gimana strategi kalian dalam ini salah satu strategi sih. Iya. Apa strategi kalian? Nah, ini mulai panas ini, kita adu mereka. Selesai podcast Aduh. ini harus ada yang berantem. Enggak, jangan berantem teman-teman, masuk UTS. Berarti kalau udah lewat UTS boleh? Oh, boleh banget. Apa strategi kalian dalam menarik suara? Wah, ini kita nyuruh mereka membocorkan rahasia saat berhadapan. Ini menarik. Ada mungkin karena tadi Acam udah duluan, sekarang Rere lagi duluan. Gimana? Nah, gimana ya? Mungkin karena aku tidak seperti kakak Acam Aduh. yang sudah terkenal di mana-mana, yang sudah terkenal bahkan sampai ke prodi-prodi lain. Mungkin aku lebih ke Lebih ekstrim. Nari di depan patung entrepreneur. Enggak, mungkin lebih coba mau explore lagi gimana aku mau bangun personal brandingku karena Menari di depan patung. Waduh. karena emang sampai sekarang belum ada sih. Jadi terus aku juga tidak sepinter kakak Acam untuk membuat video. Jadi iya. mungkin
nanti kita lihat aja perkembangannya, formatnya gimana. Yang jelas ada teman-temanku yang bakal setia ngebantu. Menari di depan. Enggak. Yakin nggak mau? Enggak. Pasti mau. dilihat. Enggak. Mau. Tidak. Kameramen. Merekam. Dan Ada sih, itu admin aja. yang bertanya. Jadi intinya lebih ke explore lagi personal brandingku mau gimana. Iya. Begitu rupanya. Ternyata dia tidak mau menari, teman-teman. Padahal itu cara cepat. Menari pakai nggak jadi. Jangan. Saya pilih saja. Sekarang Iya, Acam. iya. Gimana Acam? Mau menari juga? Enggak dong, jangan. Nggak ada yang mau menari. Jangan dong. Sebenarnya aku sama Riri meskipun ya visi misinya mungkin agak beda gitu, tapi tetap kita ya sama-sama support VCD lah, kayak support mahasiswa dan lain-lain. Jadi nggak ada apa ya, jangan libatkan teknis video ya guys ya di sini ya guys ya. Jadi bener-bener kalian perhatikan apa yang bener-bener kalian butuhkan gitu karena visi yang baik itu juga visi yang dibutuhkan oleh mahasiswa gitu. Jadi kalau dari aku sendiri pendekatannya mungkin jujur aku belum melakukan banyak hal ya ke siapa yang bakal memberi suara. Cuman yang pengen aku lakukan adalah, dan yang udah sempat aku lakukan itu survei ke para mahasiswa gitu, kayak bener-bener tanya kalau gini kalian sesuai nggak, kalau kalian sebenarnya butuhnya kayak gimana, terus pandangan kalian ke SU untuk kedepannya kayak gimana. Begitu juga dengan ke dosen gitu, ke perspektif angkatan lain mungkin gitu. Jadi rasanya mungkin suaranya mereka bisa didengar gitu dan sampai ke kita. Itu mungkin kalau dari aku. Gimana Bapak? Iya, betul. Dan itu kita garis bawahi kata-kata Acam tadi. Satu vote dari kalian itu mungkin gampang ya, cuma kalian cuma nyentuh. Yes. Atau kalau misalnya offline kalian coret atau kalian tusuk. Tapi bisa saja satu hal itu membuat pengalaman kuliah kalian tidak terlupakan. Jadi pastikan kalian nonton video ini sampai habis ya. Dan ikuti terus kegiatan-kegiatan mereka berdua sampai pemilihan nanti. Terus sekarang kalian sebagai capres, walaupun kalian capresnya, pasti di otak kalian tetap ada yang namanya image pemimpin yang ideal. Kan pasti kan ada kan. Nah, bagi kalian terutama untuk untuk posisi presiden SU nih, orang yang ideal itu bagi kalian tuh kayak gimana? Macam gitu. Nah, oke. Kalau dari aku sebenarnya mungkin kalau secara spesifiknya tiap orang punya style memimpin masing-masing gitu, dan bisa jadi itu cukup sulit untuk dirubah. Itu yang pertama. Terus kalau secara general yang jelas bisa mampu menerima aspirasi dari semua orang gitu, semua anggota SU, mahasiswa, dosen, kemudian bisa yang paling penting mungkin bisa mendengarkan gitu, daripada berbicara penting guys, meskipun ya mungkin bisa sugar coated gitu, tapi berbicara itu nggak munafik, itu bisa menggerakkan orang gitu. Jadi yang nggak kalah pentingnya itu mendengar gitu. Kalau kita bisa mendengar dari segala kalangan itu akan lebih baik gitu, karena mendengar pun itu butuh effort, butuh usaha dan pengalaman gitu kali ya guys ya. Jadi ya mungkin itu saya. Itu dia jawaban dari Acam. Saya terharu, cuma tidak keluar apa-apa. Belum. Kita sekarang ke Riri. Gimana Riri? Ya, gaya kepemimpinannya mungkin kayak yang dibilang Acam. Dari tadi kayak yang dibilang Acam. Emang gaya kepemimpinan orang tuh beda-beda. Mungkin kalau untuk aku sendiri, sosok pemimpin yang ideal itu yang bisa menyatukan timnya,
Jadi kalau dalam konteks Resident SU dia bisa nyatuin anggota-anggota fungsionaris student union supaya akhirnya mereka bisa kompak, mereka bisa ya melaksanakan apa yang emang mereka pengen mereka rencanain. Terus mungkin buat aku pemimpin yang baik itu orang yang bisa memahami kondisi anggotanya, memahami kepribadian, personality, kebiasaan mereka, supaya menurutku kalau dia bisa memahami hal itu, maka untuk hal-hal kayak pembagian tugas dan lain-lain itu bakalan jauh lebih gampang. Gitu. Iya. Wah. Pertanyaan kedua. Ya. Memang ya podcast kali ini berat. Dari tadi saya melihat ke bawah itu memikirkan apa yang mereka katakan. Iya. Dan dah. Itu dia apa yang bisa kita gali dari kedua capres SU kita kali ini. Dan jangan lupa nanti ketika sudah harinya kalian ikut voting, karena lagi-lagi satu voting dari kalian bisa saja mengubah 1 tahun masa kuliah kalian. Tidak tahu bagaimana, yang kalian tahu cukup voting aja dulu. Satu voting dari kalian itu berarti. Dan terima kasih Kakak Acam. Terima kasih. Terima kasih Kakak Riri. Terima kasih. Sudah datang dan mau tidak bertengkar sih sayangnya. Tadi motivasi saya dari rumah mereka bertengkar, tapi enggak ternyata. Tapi nggak apa-apa. Kita sudah dapat menggali-gali apa yang mereka pikirkan dan apa yang ingin mereka lakukan nanti. Kalian bisa catat itu semua. Dan sudah saya Gabriel, ada IG, ada Gabriel_Ramadhan_Dance. Mungkin Kakak Acam mau promosi, pada tahu sih kayaknya mau nonton. Tapi nggak apa-apa. Apa ini? Instagram. Oh, Instagram. Iya. Instagram saya _ACAAM. Terima kasih. Terus Riri? Riri, Instagramku apa? Oh, Regina MRT. Iya. Jangan sampai kebocoran akun yang Oh tersembunyi. iya. Aduh, kok di-spill sih? Oh maaf, aduh. Cut. Enggak. Tapi ya itulah pembicaraan kita kali ini. Saya Gabriel dari kelas GOP. Sama Candi dari kelas foto video. Dan Riri dari kelas ilustrasi. ya jangan lupa nonton video ini sampai selesai, follow IG kita, subscribe channel YouTube kita, dan Doakan nilai UTS kami bagus. Yeay, amin. 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 Dan nilai UTS kalian juga bagus. Oh iya. Oke, gitu aja. Sekian dari kami. Dadah. 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 Wih.